Saya dapat pertanyaan yang sangat susah sekali untuk dijawab. Bakso yang bagus, yang akan laris manis dijual itu seperti gimana sih? Kalau Anda di posisi saya dan Anda mendapat pertanyaan yang sama, kira-kira jawaban Anda bagaimana? Kebanyakan orang kalau ditanya bakso yang bagus yang pasti laris dijual itu yang seperti gimana? Jawabannya umumnya sih yang harus bagus, enak, kenyal, keras, dan juga harganya harus murah. Padahal kalau Anda setia nonton channel HM Prasaja, Anda sering nonton video saya, tentu seharusnya Anda sudah paham bahwa bakso yang bagus tapi murah sekali itu hampir mustahil dibikin. Oke lah, kita mungkin masih bisa bikin bakso yang murah dengan kualitas yang bagus. Tapi tentu kan ada batasannya. Tidak mungkin kita bisa baksonya murah sekali menggunakan MDM, harganya seperti pentol cilok, tapi keras seperti bakso yang premium. Kan nggak bisa. Sehingga di satu titik, kita harus memilih nih, bakso yang bagus itu yang mana? Yang memang yang murah, atau yang bagus sekali, yang kenyal, keras. Nah, kalau seperti ini, melihatnya orang jadi bingung. Jadi, jawabannya seperti apa? Kalau kita mau mencari tahu jawabannya seperti apa, saya ada satu cerita yang menarik. Jadi gini, sebenarnya dua. Saya ceritakan dua deh, supaya gambarannya lebih komplit. Yang pertama, saya punya kenalan, seorang teman. Jadi dia berjualan bakso di Surabaya. Harganya itu, baksonya dia tuh, aduh ampun deh, mahal sekali. Yang menarik, meskipun dia jual bakso yang mahal sekali, dan kualitasnya yang benar-benar premium, mahal sekali. Yang menarik, dia sekitar jam 2, jam 3 sore itu sudah tutup. Tutupnya itu bukan karena jam operasionalnya selesai, tapi karena baksonya selalu sold out dan itu setiap hari. Nah, jadi bayangkan teman saya tadi jualan bakso yang mahal, dia sampai siang menjelang sore aja sudah habis. Dan ini tidak terjadi di satu doang, tapi dia punya beberapa cabang. Dan itu kejadian hampir rata-rata seperti itu. Jadi jam 2, jam 3, kalau saya pernah ngobrol, oke lah, paling sore kamu jam berapa? Dia bilang jam 4, jam 5 tutup, habis, sudah bersih-bersih. Nah, kalau sudah seperti ini kan, bisa dibilang mematahkan anggapan banyak orang bahwa kalau mau baksonya jualannya itu rame, harusnya murah sekali. Nah, sehingga satu kesimpulan yang bisa kita dapat, apakah memang bakso yang bagus itu selalu harus yang murah? Padahal tadi menurut cerita dari teman saya, dia bikin bakso yang mahal. Saya tahu harganya dan itu mahal sekali. Tapi laris. Nah, kalau sudah gini gimana? Oke, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, beberapa video yang lalu, saya sempat membahas bahwa saya ketemu dengan salah seorang guru saya, dan dia kebetulan kerjasama dengan konsultan. Kasusnya agak beda nih, sosis. Ya kan, kalau Anda mungkin agak-agak ingat, kalau Anda belum nonton, nggak apa, saya ceritakan sedikit. Jadi ada perusahaan baru untuk dia survei kualitas sosis apa yang diterima. Dan yang menarik dari hasil surveinya, bukannya yang kualitas yang bagus, yang enak, jadi tidak seperti bakso teman saya, yang premium, yang bagus, yang disukai, tapi malah yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu enak, itu malah disukain. Nah, kalau sudah seperti ini kan jadi bingung. Satu sisi, cerita teman saya tadi, karena dia baksonya premium, enak, itu laris manis. Di satu sisi, ada survei yang membuktikan bahwa di daerah yang disurvei, yang kualitasnya bagus itu belum tentu disukai, malah orang lebih suka yang biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali nih ke pertanyaan awal. Bakso yang bagus, yang pasti laris manis, disukai orang, dijual laris manis, itu yang seperti apa? Terus jawabannya gimana nih kalau seperti ini? Nah, kalau saya ditanya kembali, bakso yang bagus, yang pasti laris manis, dijual itu seperti apa? Jawaban saya selalu satu. Anda harus bikin bakso yang akan disukai oleh calon pembeli Anda. Nah, ini untuk pedagang ya. Jadi misalkan Anda berjualan di daerah A, Anda harus tahu selera mereka di daerah A itu seperti apa. Jangan sampai Anda melakukan kesalahan seperti saya. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya pernah diundang ke sebuah pabrik bakso, cukup gede. Saya diundang ke sana untuk membuat bakso yang enak, yang pokoknya yang enak, yang keras. Jadi saya cuma dapat kata kunci, enak, keras, target harganya sekian Pak. Oke, saya datang ke sana, saya sudah nyiapin resep, saya trial. Nah, bodohnya saya, waktu itu saya tidak bertanya detail, saya tidak tanya detail tentang selera di sana, keinginan si pabrik itu apa. Jadi saya sudah siapin resep, saya datang ke sana, saya trial, jebret, selesai hasilnya, dan hasilnya baksonya itu bagus. Keras, mantep pokoknya. Sesuai harga juga. Nah, ternyata hasil bakso yang saya bikin yang sudah enak, keras, sesuai harganya mereka, itu tidak diterima mereka dan mereka bilang hasilnya itu jelek. Kok bisa? Saya pun kan bingung kan, akhirnya saya tanya, kok bisa jelek dari mana? Mau dicoba, kita coba bareng keras. Nah, ternyata kesalahan sepele, kesalahan bodoh yang saya lakukan adalah
bakso yang saya bikin itu bakso yang teksturnya padat. Dimana saya asumsi karena di daerah saya orang-orang suka bakso yang padat, maka bakso yang enak, yang bagus itu tentu yang padat dan keras. Ternyata di daerah si pabrik itu tadi, di daerah yang akan mereka jual, masyarakat di sana itu nggak suka yang padat. Mereka sukanya tuh yang empuk, yang dipencet tuh bisa sampai gini. Jadi kalau padat kan mungkin begini doang nih. Dia bisa sampai gini, tapi ada crustnya. Nah, kesalahan yang saya lakukan itu jangan sampai Anda lakukan. Karena kalau Anda hanya berasumsi menurut selera Anda, bisa jadi masyarakat yang Anda tuju, calon customer Anda itu tidak suka. Makanya nomor satu, kalau saya ditanya bakso yang bagus, yang pasti laris dijual mana, tentu Anda harus bikin bakso yang sesuai selera mereka. Misal kalau Anda seperti saya, suka yang padat, yang keras, tapi kalau masyarakatnya, target market Anda, si calon customer sukanya yang empuk, yang keras, ya Anda harus bikin yang itu. Atau mungkin sebaliknya nih, Anda jualan untuk anak-anak SD. Dimana anak SD itu nggak memikirkan kenyal keras, mereka cuma mikirnya pokoknya murah, dapat banyak, terus gurih, ya Anda harus bikin seperti itu. Menurut Anda mungkin itu nggak enak, tapi ya sudah, karena target market kita, calon customer yang akan kita tuju itu maunya seperti itu. Dan Anda kalau mau hasil bakso Anda bagus dalam arti laris dijual, tentu Anda harus menyesuaikan menurut keinginan mereka. Nah, hal-hal seperti ini itu juga yang akan menyebabkan kenapa kok bahan tambahan pangan itu macamnya banyak sekali. Dan kebanyakan orang kalau apalagi setia nih nonton channel HM Prasaja kan kadang bingung. Ini kok bahan macam-macam, fungsinya mirip-mirip semua, tapi tidak dijelaskan kapan harus pakai yang mana. Jawabannya karena kembali, tiap orang tentu punya selera sendiri-sendiri, punya resep sendiri-sendiri, punya target market sendiri-sendiri, makanya semuanya pasti berbeda. Nah, karena itu, kembali saya sampaikan, tujuan dari channel HM Prasaja ini mengedukasi. Kita tidak memberikan resep jadi untuk Anda pakai dijual, tapi kita mengedukasi. Sehingga kalau Anda mau yang benar-benar serius jualan bakso dan Anda mau sukses, hal yang tentu dilakukan adalah kembali. Jangan bikin baksonya dulu, tapi surveilah dulu. Market Anda itu sukanya seperti apa, mereka inginnya gimana, harganya seberapa, porsinya bagaimana. Anda harus survei. Jangan sekali-kali Anda berasumsi karena Anda suka ini, maka orang lain suka. No, setiap orang itu berbeda sehingga Anda harus cari kesukaannya mereka rata-rata apa. Kalau sudah dapat, baru Anda bikin resepnya, Anda melakukan trial dan error, Anda susun perlu bahan tambahan apa, resepnya gimana, baksonya seperti apa, baru setelah selesai baru Anda jual. Nah, memang sih langkah-langkah ini mungkin terkesan ribet, membingungkan, dan juga kalau menyusun resep bukan dapat dari yang jadi tapi kita bikin dari ini kan susah. Makanya salah satu hal lagi, kami selalu menyediakan layanan konsultasi. Dan layanan konsultasi ini kan free, tidak berbayar. Sehingga ini seharusnya bisa membantu Anda. Jadi langkah yang harus dilakukan, menurut saya nih ya, langkah yang harus Anda lakukan kalau Anda mau jualan atau bikin bakso yang bagus dan pasti laris, survei dulu deh. Target market Anda, calon customer Anda sukanya seperti apa, baru Anda mundur, Anda bikin resepnya bagaimana. Kalau Anda bingung, silakan konsultasi, pasti dibantu. Sehingga nanti kalau misalkan Anda dapat, saya misalkan nih, kayak tadi si pabrik tadi yang saya trial di sana, maunya yang kenyal, empuk, keras, harganya sekian. Nah, dari situ baru dibikin resepnya, nanti bisa dibantu tim saya. Itu kalau versi saya, bagaimana membuat bakso yang bagus, yang pasti laris dijual. Nah, kalau mungkin Anda punya versi yang lain, kira-kira bakso seperti apa? Komen ya, saya mau tahu kira-kira pandangan Anda seperti apa, dan mungkin bisa jadi kita bisa saling berbagi supaya orang yang lain bisa mendapatkan lebih banyak insight, lebih banyak masukan, supaya hasil baksonya lebih pasti lagi larisnya seperti apa.